warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Bimarani. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang program linier dengan metode grafik. Jadi, metode grafik adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimalisasi dalam programasi linier. Keterbatasan metode ini adalah hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana hanya terdapat 2 variabel keputusan. Penggunaan 3 variabel akan sangat sulit untuk dilakukan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah jadikan setiap kendala menjadi bentuk persamaan. Lalu yang kedua, buat grafik untuk setiap kendala dan kemudian tentukan daerah penyelesaian atau HP. Yang ketiga, setelah grafik dibuat, kemudian tentukan himpunan penyelesaian. Setelah itu, kita menentukan titik-titik terluar yang terdapat di dalam grafik tersebut. Lalu yang keempat, setelah titik-titik terluar ditentukan, uji titik-titik terluarnya untuk menentukan nilai maksimumnya. Contoh soal, seorang pedagang menjual buah mangga dan pisang dengan menggunakan gerobak. Pedagang tersebut membeli mangga dengan harga 8.000 per kilogram dan pisang 6.000 per kilogram. Modal yang tersedia adalah 1.200.000 dan gerobaknya hanya dapat memuat mangga dan pisang sebanyak 180 kilogram. Jika harga jual mangga adalah 9.200 per kilogram dan pisang 7.000 per kilogram, maka laba maksimum yang diperoleh adalah, jadi kita misalkan X adalah mangga dan Y adalah pisang. Lalu kita buat model matematikanya. Setelah itu kita cari laba penjualan mangga, laba penjualan pisang, dan laba maksimum. Setelah itu kita cari titik potong dari persamaan 1 dan persamaan 2. Caranya adalah dengan eliminasi X, sehingga ditemukan Y-nya adalah 120 dan X-nya adalah 60. Sehingga ditemukan titik potongnya adalah 60,120. Setelah itu, masukkan titik pojok pada grafik ke dalam persamaan laba maksimum. Lalu cari nominal yang paling besar. Sehingga ditemukan laba maksimumnya adalah 192.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Novia Zahra dengan ujung NIM 177 dari kelas 1E. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang kedua, lanjutan dari teman saya, yaitu program linier metode aljabar. Metode aljabar itu pemecahan permasalahan dengan metode substitusi antar persamaan linier pada fungsi pembatas dan fungsi tujuan. Langkah-langkahnya itu, yang pertama, prinsip yang digunakan ialah mencari seluruh kemungkinan pemecah dasar visibel atau layak. Yang kedua, pilih salah satu yang memberikan nilai objektif optimal, maksimum, dan minimum. Di sini ada contoh soal, yaitu sebuah industri rumah tangga memproduksi 2 jenis kue, misalnya kue 1 dan kue 2. Kedua jenis kue ini memerlukan bahan mentah A dan bahan mentah B. Kue 1 memerlukan bahan mentah A sebanyak 4 kg dan bahan mentah B sebanyak 2 kg. Kue 2 memerlukan bahan mentah A sebanyak 2 kg dan bahan mentah B sebanyak 4 kg. Ketersediaan bahan mentah A adalah 60 kg dan bahan mentah B adalah 48 kg. Kue 1 laku dengan dijual dengan harga 80.000 dan kue 2 laku dijual dengan harga 60.000. Berapakah sebaiknya kue 1 dan kue 2 yang dibuat agar memberikan hasil penjualan maksimum? Nah, penyelesaiannya ini sama kayak penyelesaian yang pertama, yaitu dengan metode grafik, yaitu yang pertama dengan cara mengubah soal menjadi model matematika. Jadi kita misalkan X1 sebagai banyak kue 1 dan X2 sebagai banyak kue 2. Nah, fungsi tujuannya ini kita ambil dari laku kue dijualnya. Kue 1 terjual sebanyak 80.000 dan kue 2 laku sebanyak 60.000. Fungsi kendalanya itu, yang pertama kita ambil dari ketersediaan bahan mentah A dan B. Untuk kue 1 itu memerlukan bahan mentah A 4 kg dan untuk kue 2 memerlukan bahan mentah A 2 kg, sedangkan tersediaannya itu 60 kg. Dan untuk kue 2 memerlukan bahan mentah A sebanyak 2 kg dan bahan mentah B sebanyak 4 kg. Sedangkan keperluannya sebanyak 48 kg. Kita lanjut dengan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama itu merubah ketidaksamaan fungsi pembatas menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack.
Jadi kan ini fungsinya itu bukan persamaan, maka kita ubah menjadi persamaan dengan menambahkan variabel select, yaitu dengan menambahkan x3 dan x2 menjadi 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 sama dengan 60, dan 2x1 ditambah 4x2 ditambah x4 sama dengan 48. Lalu variabelnya kita tambahkan x3 dan x4 juga. Nah, yang kedua itu menambahkan fungsi tujuan dengan menambahkan variabel select bernilai 0. Maka karena tadi pertidaksamaannya ditambahkan variabel select, maka fungsi tujuannya juga kita tambahkan variabel select yang bernilai 0. Jadi Z sama dengan 80.000 x1 ditambah 60.000 x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4. Nah, jika persamaan dua variabelnya juga harus 2 agar bisa diselesaikan, maka dapat diselesaikan. Nah, karena ininya persamaannya cuma ada 2 sedangkan variabelnya ada 4, maka kita harus merubah dua variabelnya menjadi 0. Yang pertama itu kita ubah x1 sama x2 nya menjadi 0. Jadi 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 sama dengan 60. Karena x1 sama x2 nya 0, maka sisa x3, maka x3 nya 60. Lanjut yang persamaan kedua itu 2x1 ditambah 4x2 tambah x4 sama dengan 48. Kita ubah menjadi 0, maka sisa x4 sama dengan 48. Baru kita masukkan ke fungsi z-nya. Z1, karena x1 sama x2 nya 0, maka disini jadi 0 ditambah 0, terus 0 dikali 60, kan x3 nya 60, dan 0 dikali x4 nya 48, maka hasilnya 0. Nah, langkah selanjutnya itu kita ubah x1 sama x3 nya menjadi 0. Karena x1 sama di persamaan satunya kita ubah x1 sama x3 nya 0, maka hasilnya itu menjadi x2 sama dengan 30. Di persamaan 2-nya juga kita ubah x1 sama x3 nya menjadi 0, maka tersisa 120 ditambah x4 sama dengan 48. 120 nya pindah ruas, maka hasilnya x4 menjadi negatif 72. Karena x4 nya kurang dari 1, sedangkan di awal itu variabelnya itu lebih dari 0, maka persamaan penyelesaian itu tuh disebut tidak layak atau visible. Nah, langkah selanjutnya kita ubah x1 sama dengan x1 dengan x4 menjadi 0. Di persamaan 1 itu hasilnya menjadi 36, dan di persamaan 2 itu kita ubah x1 sama x4 menjadi 0 juga, hasilnya 12. Lalu kita substitusikan ke fungsi tujuannya menjadi 720.000. Di persamaan 4 juga kita ubah x2 nya dan x3 menjadi 0, yaitu tersisa x1 nya itu 15, dan di persamaan kedua x4 nya 18. Kita ubah yang keempat, kita ubah x2 dan x4 itu menjadi 0, maka hasilnya x2 sama dengan negatif 36. Nah, sebenarnya kalau udah dapet negatif 36, kita nggak usah cari yang persamaan kedua, karena itu tuh udah menjadi penyelesaian tidak layak atau visible. Nah, yang terakhir kita ubah x3 sama x4 nya menjadi 0, maka kita ubah dengan cara SPLDV, yaitu dengan mengkalikan 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 0 sama dengan 60, dengan 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 48. Di persamaan yang kedua kita kalikan 2 sama kalikan 1, hasilnya 12. Baru kita substitusikan ke persamaan 1, yaitu menjadi 6. Baru kita masukkan ke fungsi tujuannya. 80.000 x1 nya itu 12,
dan 60 ditambah 60.000 X2-nya 6, ini harusnya X2, maka hasilnya 960.000 ditambah 360.000 maka sama dengan 1.320.000. Maka penyelesaiannya itu 1.320.000 agar memberikan hasil penjualan yang maksimum. Maka sebaiknya kue 1 diproduksi sebanyak 12 buah dan kue 2 diproduksi sebanyak 16 buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitur Asyatra Maulana dengan NIM 1123 Di sini saya akan menjelaskan tentang program linear dengan metode simplex. Nah, metode simplex pada program linear adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pemecahan permasalahan linear programming dalam menentukan solusi optimal yang memiliki dua atau lebih variabel keputusan, di mana dalam menentukan kombinasi optimal dilakukan melalui iterasi secara berulang terhadap tabel simplex sampai ditemukan nilai yang optimum dalam masalah optimasi yang diteliti. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode simplex. Yang pertama, semua permasalahan dikumpulkan dalam kedua kelompok, yaitu kelompok tujuan dan juga batasan. Lalu tujuan dan batasan dibuat dalam bentuk persamaan pangkat tunggal. Fungsi persamaan tujuan dan batasan tersebut diubah dengan memasukkan unsur variabel semu yang diperlukan, seperti surplus variabel atau slack atau S. Dan juga selanjutnya membuat matriks atau tabel simplex. Selanjutnya ada ruas kanan. Jika kendala berbentuk kurang dari atau sama dengan, diubah menjadi persamaan dan menambahkannya dengan slack variabel. Contohnya 2x1 tambah 3x2 kurang lebih atau sama dengan 60, diubah menjadi 2x1 tambah 3x2 ditambah s1 sama dengan 60. Lalu jika kendala berbentuk lebih dari atau sama dengan, diubah menjadi persamaan dan menkurangkannya dengan surplus variabel. Contohnya 2x1 tambah 3x2 lebih dari atau sama dengan 30, diubah menjadi 2x1 ditambah 3x2 dikurang s2 sama dengan 30. Lalu jika ruas kanan negatif, ubah dengan cara mengalihkan dengan minus 1. Contohnya 2x1 tambah 3x2 kurang lebih atau sama dengan min 30, diubah menjadi min 2x1 min 3x2 kurang lebih atau sama dengan 30. Lalu ada fungsi tujuan. Jika fungsi tujuan berbentuk minimum, ubah dengan cara mengalihkannya dengan minus 1. Contohnya z min sama dengan 40x1 tambah 30x2 diubah menjadi min zmax sama dengan min 40x1 min 30x2. Lalu mengosongkan ruas kanan dengan fungsi tujuan. Contohnya z maksimum sama dengan 40x1 tambah 30x2 diubah menjadi z minus 40x1 min 30x2 min 0. Selanjutnya itu mencari Z maksimum dan juga Z minimum. Jika Z maksimum, maka kolom kunci adalah nilai negatif tertinggi. Dan jika Z minimum, maka kolom kuncinya adalah nilai positif tertinggi. Jika terdapat dua nilai tertinggi, maka pilih salah satu. Selanjutnya mencari baris kunci. Baris kunci adalah baris yang memiliki nilai indeks positif terkecil. Nah, indeks dapat dicari dengan nilai kunci dibagi kolom kunci. Jika kolom kunci bernilai 0 atau negatif, maka dapat diabaikan. Jika terdapat nilai indeks terkecil yang sama, maka pilih salah satu. Selanjutnya adalah mencari nilai kunci. Nilai kunci adalah nilai yang terdapat pada persilangan kolom kunci dan juga baris kunci. Lalu membagi masing-masing nilai baris dengan nilai kunci. Nah, cara mencari nilai kunci adalah dengan nilai lama dikurangi buka kurung nilai baru baris kunci dikali nilai kolom kunci tutup kurung. Yang terakhir adalah penentuan solusi optimal. Nah, kriteria solusi optimal adalah solusi optimal dilihat dari nilai koefisien fungsi tujuan. Jika yang dicari adalah Z maksimum, dapat dikatakan optimal jika seluruh nilai koefisien positif atau sama dengan 0. Jika yang dicari adalah Z minimum, maka dapat dikatakan optimal jika seluruh nilai koefisien negatif atau 0. Jika kriteria tidak terpenuhi, maka ulang kembali dari langkah 1. Selanjutnya, berlanjut ke contoh soal. Seorang produsen memiliki dua macam bahan, yaitu bahan 1 sebanyak 8 ton dan juga bahan 2 sebanyak 5 ton. Lalu produsen tersebut berkeinginan untuk memproduksi dua macam produk A dan B. Untuk satu unit produk A membutuhkan 2 unit bahan 1 dan 1 unit bahan 2. Sedangkan untuk 1 unit produk B membutuhkan 3 unit bahan 1 dan 2 unit bahan 2. Harga pasar untuk produk A sebesar 15.000 per unit, sedangkan untuk barang B adalah
10.000 per unit. Berapakah produsen tersebut harus memproduksi produk A dan B untuk memproduksi hasil penjualan yang maksimum. Berlanjut ke penyelesaian. Yang pertama-tama kita harus mengubah bentuk umum menjadi bentuk standar. Yang pertama adalah Z maksimum sama dengan 15.000 X1 ditambah 10.000 X2 diubah menjadi Z min 15.000 X1 dikurang 10.000 X2 sama dengan 0. Lalu pada fungsi kendala, pada bentuk umum ada 2X1 tambah 3X2 kurang dari 8 diubah menjadi 2X1 tambah X2 ditambah S1 sama dengan 8. Lalu ada X1 tambah 2X2 kurang dari 5 diubah menjadi X1 tambah 2X2 tambah S2 sama dengan 5. Nah, dapat dilihat tadi yang awalnya X1, X2 lebih dari 0 menjadi X1, X2, S1, S2 lebih dari 0 karena ada variabel slack. Kita akan memasukkan bentuk-bentuk tadi ke dalam tabel. Dapat dilihat dari variabel basis pada tabel horizontal ada X1, X2, S1 dan juga S2. Lalu nilai kanan juga indeks. Lalu pada tabel vertikal ada S1, S2 dan juga Z. Selanjutnya kita akan masuk ke iterasi 1. Nah, yang pertama-tama kita akan melihat kolom kunci dari tabel berikut. Kolom kunci dengan nilai negatif tertinggi adalah min 15.000. Oleh karena itu kolom kuncinya ada pada X1. Lalu nilai kanan akan dibagi dengan nilai-nilai yang ada pada X1. Itu 8 dibagi dengan 2, lalu 5 dibagi dengan 1. Nah, dapat dilihat saat kita mencari baris kunci, kita akan melihat nilai indeks positif terkecil. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4 dan 5 dibagi 1 sama dengan 5. Dapat dilihat nilai indeks positif terkecilnya adalah 4. Oleh karena itu S1 adalah baris kunci. Jadi dapat diketahui nilai kuncinya ada pada 2. Setelah dari iterasi 1 kita dapat mengetahui nilai kuncinya sama dengan 2. Nah, pada tabel berikutnya S1 itu menjadi variabel keluar dan X1 menjadi variabel masuk. Nah, semua baris pada S1 tadi kita bagi dengan nilai kuncinya yaitu 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 3 dibagi 2 sama dengan 3/2, 1 bagi 2 sama dengan setengah, 0 dibagi 2 sama dengan 0, dan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membagi baris S1 tadi, kita akan membagi juga semua baris-barisnya dengan rumus yang sudah kita ketahui yaitu nilai lama dikurangi hasil dari nilai baris baru dikali nilai kolom kunci. Nah, untuk mencari hasil pada S2, rumusnya adalah nilai lama dikurangi hasil dari nilai baris baru dikali 1 karena kolom kuncinya sama dengan 1. Lalu pada baris Z itu dengan rumus nilai lama dikurangi hasil dari nilai baris baru dikali dengan min 15.000 karena kolom kuncinya adalah 15.000. Selanjutnya kita dapat melihat pada kolom Z semua koefisien sudah positif atau sama dengan 0. Maka kita dapat menentukan nilai optimalnya yaitu X1 sama dengan 4, X sama dengan 0 dan juga penjualan maksimumnya adalah Rp60.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.